Ayuhal muslimun, ayuhal ummahat, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Dengan memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita kembali untuk bersama-sama melanjutkan jihad kita, jihad fisabilillah, perjuangan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan satu di antara perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan ibadah yang dinamakan dengan tulabul ilmi. Kenapa tulabul ilmi ini merupakan ibadah, ibu-ibu? Kenapa menuntut ilmu ini termasuk ibadah? Kembali kepada makna dari ibadah adalah melaksanakan perintah Allah dan begitu juga meninggalkan larangan-larangannya dengan tujuan untuk mendapatkan kecintaan, pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya kurang lebih pengertian dari ibadah. Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Jadi ibadah bukan hanya melaksanakan perintah, ibu-ibu. Karena sebagian kita masih menganggap kita beribadah itu hanya melaksanakan perintah. Namun ternyata ketika kita meninggalkan larangan-larangan Allah pun termasuk ibadah. Jadi ketika kita melaksanakan perintah Allah, sholat 5 waktu, siam Ramadan, dan ibadah-ibadah yang lain diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, jelas ini merupakan ibadah. Namun tidak hanya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala saja yang dinamakan dengan ibadah, namun juga meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala juga termasuk ibadah. Ketika kita meninggalkan larangan Allah, misalkan kita meninggalkan kemaksiatan, ya, kita meninggalkan berbohong, misalkan meninggalkan ghibah, namimah, meninggalkan ya berbuat ghibah, namimah, mengadu domba, dan meninggalkan apa saja yang telah dilarang Allah Subhanahu wa taala, ini juga termasuk ibadah. Maka kenapa thalabul ilmi ini merupakan ibadah? Karena merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang sering kita dengar, bahkan kita sudah hafal, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, aw kama qala talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim, aw kama qala. Menuntut ilmu din agama itu fariidah, adalah merupakan kewajiban atau merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Setiap hamba yang menyatakan dirinya seorang muslim dan muslimah tentu. Oleh karena itu di pagi yang mulia ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pertemuan di pagi hari ini menjadi ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi wasilah kebaikan buat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, mendapatkan kemuliaan. Terlebih lagi kita laksanakan ibadah di pagi yang mulia ini di bulan haram, ibu ya. Ini bulan apa? Zulqa'dah. Yang maknanya apa Zulqa'dah, ibu-ibu? Zulqa'dah artinya apa? Kemarin yang memiliki yang memiliki al-qa'dah artinya tempat duduk.
Kenapa dinamakan dengan tempat duduk? Karena di bulan ini dulu bangsa Arab atau penduduknya tidak mengadakan perjalanan, tidak mengadakan safar, tidak mengadakan perdagangan atau peperangan. Mereka standby di negerinya. Kira-kira untuk apa ibu-ibu? Untuk mempersiapkan ibadah di bulan selanjutnya, yaitu bulan Zulhijjah yang memiliki ibadah haji. Masya Allah. Apakah tahun ini ada yang berangkat haji ibu dari ibu? Ada ya. Kita berdoakan mudah-mudahan jamaah haji Indonesia di tahun ini diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan, dan juga kita yang ditinggalkan di sini segera menyusul untuk dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu rahimakumullah, di pagi yang mulia ini insyaallah kita sudah akan melanjutkan pembahasan kita yang sempat libur berapa tahun? Berapa bulan ya? Berapa bulan? 2 bulan ya. Terakhir kita di bulan Februari 2024 ini, karena Maret April itu kita libur. Namun sebagaimana pernah kita mendengar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Idza maridul 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jika seorang hamba jatuh sakit dan melakukan safar perjalanan, yang tentu 2 hal ini biasanya menjadi sebab ditinggalkannya amalan. Betul ibu ya? Kalau ibu sakit, kalau ibu safar, biasanya amal ibadah yang sudah dirutinkan itu ditinggalkan. Namun ya, Nabi SAW melanjutkan, idza maridul abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan aw kama qala. Namun dalam hadis yang mulia ini Nabi SAW menyatakan, sekalipun amal ibadah yang mereka sudah rutinkan ditinggalkan karena uzur, disebutkan marid, sakit atau safar, maka kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Namun mereka tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala pahala seperti mereka melakukan amal ibadah tersebut dalam keadaan mukim. Mukim itu tidak safar. Sahihan atau dalam keadaan sehat. Ini bagian dari keutamaan amalan yang istiqomah ibu-ibu. Amalan yang rutin. Ketika kita memiliki amalan yang sudah istiqomah, termasuk insya Allah di pagi yang mulia ini, kajian di pagi yang mulia ini, atau mungkin kajian di hari-hari sebelumnya, suatu ketika ibu ada uzur, tidak bisa melakukannya dan melaksanakannya, maka Allah tetap catat pahala full seperti kita melakukan dalam keadaan sehat atau tidak dalam keadaan uzur. Masya Allah. Oleh karena itu ibu-ibu rahmatullah, perbanyak amal soleh yang rutin dari kita, karena satu di antara keutamaannya, manakala suatu ketika kita meninggalkan karena uzur, Allah tetap catat pahala bagi kita dengan pahala yang full. Allahu Akbar. Baik ibu rahimakumullah, kita masih membahas di bab ke-31 ya. Terakhir kita membahas mengenai hal-hal atau amalan-amalan yang bisa mendatangkan rasa takut. Jadi bab yang mulai ini adalah bab lanjutan dari bab-bab sebelumnya. Di mana bab sebelumnya ya mengenai masalah tauhid atau ibadah yang berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan badan.
Dan di bab ini, yaitu bab tentang al-khaufu billahi, ini mana muallif rahimahullah taala membawakan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, qaulullahu taala, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Firman Allah Subhanahu wa taala, jadi sesungguhnya syaitan itu terhadap kalian itu sifatnya adalah menakut-nakuti. Maka janganlah kalian takut kepada syaitan, kepada mereka, ya. Jadi jangan kalian ketakut ketika kalian menyatakan diri kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bab ini mengenai takut. Disampaikan sebelumnya ada beberapa macam takut. Ada beberapa macam model takut, dan kita baru membahas yang pertama, yaitu bab atau takut yang dimaksud adalah al-khauf al-masyru', yaitu takut yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti ada takut khauf, al-khauful masyru', ada takut yang disyariatkan. Kemudian ada lagi khauf tabi'iyah, ya, takut yang tabi'i. Kemudian ada takut yang disamakan dengan takut syirik, takut yang termasuk perbuatan kesyirikan. Takut yang pertama, al-khauful masyru', yang dimaksud dengan takut yang dimasyariatkan ini adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut yang disyariatkan adalah yang dimaksud takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala sangat dianjurkan, bahkan merupakan perintah. Ya, bahkan merupakan perintah. Oleh karena itu ada beberapa sebab yang bisa menimbulkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dianjurkan. Kemarin kita sampaikan bisa menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang baik. Mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala, mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, itu akan membuat atau semakin takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala memiliki apa? Tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki apa namanya? Hukuman terhadap orang-orang yang menyelisihi, atau hukuman yang sangat keras kepada orang-orang yang melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat keras hukumannya terhadap orang-orang yang melanggar. Wala yuthiqu wathaqahu ahad, di surat Al-Fajr ya 26. Dan tidak ada seorang pun yang membelenggu atau menyiksa seperti siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengetahui nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka akan ada pada diri kita itu rasa takut. Rasa takut. Oleh karena itu seorang sahabat Ibnu Mas'ud, beliau pernah mengatakan kafa bi khasyatillahi ilman. Di antaranya adalah cukuplah rasa takut kepada Allah dikatakan sebagai ilmu. Nah ini perkataan beliau radhiyallahu taala anhu. Bahkan beliau melanjutkan ya perkataan beliau dengan lafal al ilmu khasyatullah. Jadi seseorang yang ilmu itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
semakin tahu, semakin mengilmui nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkan rasa takut. Maka disebut al ilmu khasyatullah. Mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu akan semakin takut. Tentu kita harus mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala secara detail, Ibu. Kemudian yang kedua yang sudah kita sampaikan, di antara amalan yang bisa mendatangkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengetahui bagaimana siksa Allah Subhanahu wa taala, mengetahui bagaimana azab Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengetahui bagaimana kerasnya ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menyelisihinya, kita akan takut kepadanya. Kita contohkan ibu-ibu, ya, di antaranya orang yang berlalai dalam mengerjakan sholat 5 waktu. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya, ada satu ancaman bagi orang-orang yang lalai dalam melaksanakan ibadah sholat. Diceritakan dalam hadis tersebut, ya, seorang itu dilempar dengan batu besar yang mengenai kepalanya dan kepalanya sampai lepas, menggelinding penuh dengan darah. Dan ini dilakukan atau terjadi berulang kali, ya, berulang kali. Dilempar kepalanya, kemudian lepas, menggelinding dengan bercucuran darah, kemudian dikembalikan lagi, terus kemudian dilempar kembali dengan batu dan seterusnya, tidak berhenti-berhenti. Maka Nabi SAW bertanya kepada Jibril alaihissalam, "Fima makna manhum ya Jibril?" Siapa mereka ya Jibril? Yang dilempar kepalanya dengan batu besar, kemudian sampai terputus, ya, sampai menggelinding dan bercucuran darah. Dan itu dilakukan berkali-kali. Apakah mereka adalah pezina? Apakah mereka adalah peminum khamr? Apakah mereka orang yang uququl walidain, berdurhaka kepada orang tua? Maka apa jawab malaikat Jibril alaihissalam? Mereka bukan pezina ya Rasulullah. Mereka bukan peminum khamr ya Rasulullah. Mereka bukan orang yang durhaka kepada orang tua. Lalu siapa mereka? Yang dilempar kepalanya dengan batu besar sampai berlumuran darah. Mereka itu wahai Muhammad, orang-orang yang lalai dari panggilan sholat 5 waktu. Ya, lalai dari panggilan sholat 5 waktu. Dan ini ancaman, ya ibu-ibu rahmatullah. Yang dengan kita mengetahui hal ini akan ada rasa takut bagi kita. Takut jika ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika kita lalai dalam sholat melaksanakan, mungkin dilaksanakan nanti tetap dilaksanakan, tapi lalai sampai dia mengulur waktu, sampai dia keluar dari waktunya, falidzubillah, maka ancamannya diantaranya demikian. Dengan mengetahui azab Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menyelisih perintah Allah, menyelisih larangan Allah Subhanahu wa taala, dia melaksanakan larangan, dilanggar larangannya, maka demikian. Ya. Contoh misalkan, contoh lain tentang dosa ghibah misalkan. Apa dosa ghibah ibu-ibu rahmatullah? Ya. Dosa ghibah itu adalah amal kebaikannya diambil dan diserahkan kepada orang yang dighibai. Ini bagian dari azab Allah. Kita sudah capek, lelah mengumpulkan pahala, namun kita berikan pahala yang sudah kita perjuangkan itu diberikan kepada orang lain. Nah, ini menjadi ibrah bagi kita ibu-ibu rahmatullah, bahwa dengan mengetahui azab Allah Subhanahu wa taala,
maka kita akan menumbuhkan rasa takut. Kemudian yang ketiga, yang sudah kita jelaskan pula, yang bisa mendatangkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menyadari dan mengakui kekurangan dalam beribadah. Jadi selalu mengakui kekurangan, mengakui dengan sadar, mengakui kekurangan ketika kita beribadah. Kita belum bisa berbuat apa-apa. Kita mungkin belum maksimal dalam ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah misalkan. Kita jarang puasa, ya. Kemudian kita jarang bersedekah. Kepada orang tua kita belum maksimal untuk berbuat baik. Kemudian juga tadi di sholat kita juga masih menunda-nunda waktu. Masih dilaksanakan dengan bermudah-mudahan, yang penting menggugurkan kewajiban, ya. Atau mungkin kita sampai hari ini belum berani atau belum legowo untuk mengeluarkan harta kita, baik yang sunnah maupun zakat maupun yang wajib, yaitu zakat. Kalau sunnah sedekah, kita jarang, kita cari uang pengennya dipakai sendiri. Dan kekurangan-kekurangan yang lain dari ibadah kita, mungkin karena ibadah kita itu kurang maksimal, kurang memenuhi syarat dan rukun-rukunnya, ya. Intinya adalah kurang muraqabah, kurang bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita merasa dalam diri kita kekurangan pada diri kita ketika dalam beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala pun akan rasa takut pada hari kita, pada diri kita, rasa takut. Karena ketika nanti di hari kiamat kita akan dihisap amal-amal kita, sedangkan amal kita tidak ada. Bahkan amalan yang pertama kali dihisap itu apa, Ibu? Salat. Itu pun kita masih laksanakan dengan bermudah-mudahan. Amalan dalam sebuah hadis disebutkan, amalan yang pertama akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat pada seorang hamba adalah masalah solatnya. Jika solatnya baik, maka dia adalah orang yang beruntung. Namun sebaliknya jika solatnya fasad, apa fasad? Jelek, ya, tidak sempurna, maka dia termasuk orang yang merugi. Nah, jika kita solatnya jelek, kekurangan kita dalam solatnya jelek, bagaimana kita akan mendapatkan kebahagiaan nanti di akhirat? Dan ibadah-ibadah yang lain yang ketika kita dengan sadar kita belum punya amal-amal ibadah yang maksimal, maka mendatangkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang sudah kita sampaikan di 2 bulan atau 3 bulan yang lalu, Ibu, ya. Dan kita lanjutkan hal yang bisa mendatangkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang keempat, ya, keempat adalah apa, Ibu? Menyadari bahwa musibah, bencana, hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu tujuannya agar mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibah. Jadi kalau kita mendengar kata musibah yang bentuknya itu bencana alam yang bisa merugikan banyak orang, maupun musibah yang hanya dirasakan oleh beberapa orang saja, itu pada hakikatnya tujuannya agar yang diberikan musibah tersebut memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan musibah itu tidak akan datang kecuali ada sebab. Sebabnya apa, Ibu? Dosa. Ya, sebagaimana dilakukan yang dikatakan oleh sahabat mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ma nuzzila bala'un illa bi dzambin
wala rufi'al bala'un illa bitaubatin. Tidaklah musibah itu akan turun kecuali karena disebabkan karena bidzambin, karena dosa. Ya, karena dosa. Dan wala rufi'a bala'un, dan tidaklah musibah itu akan terangkat, hilang, kecuali dengan satu sebab, illa bi taubatin, kecuali dengan taubat. Yani perkataan beliau radhiyallahu taala anhu ini mengisyaratkan para jamaah sekalian, ketika musibah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus introspeksi. Karena yang beliau sampaikan, tidaklah musibah menerima musibah itu datang kecuali ada sebab di sana, dan sebab terbesar karena dosa, sehingga rasa takut tumbuh pada diri kita. Berarti ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan ini pun firman Allah Subhanahu wa taala di surat Asy-Syura ayat 30. Dan apa saja musibah yang menimpa kalian itu disebabkan karena perbuatan tangan kalian sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kalian. Nah, jadi musibah-musibah yang ada baik di negeri kita, bahkan di lingkungan kita, bahkan di keluarga kita, dan musibah-musibah yang lain yang mungkin menderima di negeri-negeri tetangga kita, ya, maka itu bagian dari peringatan Allah Subhanahu wa taala agar kita memiliki rasa takut. Jangan sampai musibah itu datang kepada kita. Ya? Jangan sampai musibah itu datang kepada kita. Jadi kata Allah juga dalam firman-Nya 59 surat Al-Isra, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifan. Dan kami tidak mengirimkan tanda-tanda melainkan untuk menakut-nakuti. Ya, tentu ketika kita mendengar ada musibah, bencana, akan tumbuh rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin ya kejadian itu bukan ada di negeri kita ini, tapi kita takut. Misalkan negeri sebelah ya ada guncangan gempa sampai banjir, itu kita pun merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti kemudian gempa atau apa saja itu kadang dinisbatkan dengan keadaan alam. Ya memang keadaan alamnya seperti itu. Tidak. Ya. Mungkin kalau dilihat dari ilmu alam demikian, mungkin karena ya gunungnya seperti ini, kemudian lokasi laut seperti ini, tidak. Tapi tidak hanya itu, ternyata ini semua yang melakukan adalah Allah Subhanahu wa taala, yang tentu ada sebabnya. Ya. Kemudian yang kelima, ini agak banyak sehingga saya agak cepat Ibu ya. Yang kelima, yang bisa menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah takut terhadap maksiat yang telah dilakukan. Jadi sebenarnya mirip dengan sebelumnya. Takut terhadap dosa yang telah kita lakukan. Karena kita disampaikan di awal, di sebelumnya, bahwa maksiat yang dilakukan seseorang itu menjadi penyebab musibah. Yang hukumannya itu bisa langsung di dunia, bisa juga ditunda sampai di akhirat. Iya, jadi ketika kita takut terhadap maksiat yang kita lakukan itu menjadi rasa takut. Contoh, seseorang yang ya
ketika melaksanakan ibadah itu ada anggapan atau ada perasaan tidak khusyuk. Ketika kita membaca Al-Quran tidak lezat membaca Al-Qurannya, ya. Kemudian ketika kita sholat tidak tumakninah, tidak merasa tenang hati kita melaksanakan sholat. Itu biasanya ada sebab, ibu-ibu rahmatullah. Biasanya ada sebab. Sebab terbesar apa? Maksiat. Maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menghalangi atau bisa dicabut ketenangan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis ibu-ibu rahmatullah diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan yang lainnya dengan sanad yang jayyid dari Abu Saleh dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'mina idza adnaba dzamban nukitha fi qalbihi nuktatun sauda. Sesungguhnya seorang mukmin, orang beriman, ketika ia melakukan satu dosa, ibu-ibu rahmatullah, nukisa fi qalbihi nuktatu sauda, maka ditorehkan atau ditorehkan di hatinya satu titik hitam. Ini gambaran orang beriman ketika melakukan amal keburukan, ya, melakukan perbuatan dosa. Ketika dia melaksanakan satu dosa, maka ditorehkan di hatinya itu satu titik. Ya, satu titik. Fa in taba wa naza'a wastaghfara suqila qalbuhu. Jika ia bertobat, kemudian dia berhenti dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan mengkilat kembali. Hatinya akan mengkilat kembali. Namun apabila jika ia sering berbuat dosa, maka titik-titik itu akan semakin bertambah. Jadi dalam hati seorang mukmin itu kalau dia semakin banyak berbuat dosa, falidzubillah, maka titik-titik hitam itu akan semakin bertambah yang pada akhirnya ta'luwa qalbah, sampai dia menutupi hatinya, falidzubillah. Sampai menutupi hatinya. Jadi awalnya mah titik, lama-lama banyak, akhirnya menyelimuti hatinya, semakin hitam hatinya. Ya. Nah, ini keadaan seorang beriman yang ketika mereka jatuh terhadap perbuatan dosa. Namun jika ia bertobat, maka dia hatinya semakin berubah menjadi cerah kembali, putih kembali. Namun kalau sering, ya, pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, falidzubillah, dengan banyak bermaksiat, maka hatinya semakin banyak titik hitam yang pada akhirnya tertutup. Nah, seseorang yang takut terhadap maksiat yang ia lakukan akan semakin tumbuh rasa takut. Jadi misalkan saya mau bermaksiat, jangan. Dia langsung mencegah. Karena apa? Khawatir hatinya akan diselimuti dengan banyak dosa. Ya, takut akan maksiat, kecuali orang-orang yang tidak takut. Bahkan hukuman orang-orang yang berbuat maksiat disebutkan dalam surat Toha ayat 63. Faliyahdzaril ladzina yukhalifuna an amri antusibahum fitnatun au yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah orang yang hendaklah takut orang-orang menyalahi perintahnya, ya, mereka takut akan ditimpa cobaan dan ditimpa azab yang pedih. Ini peringatan Allah Subhanahu wa taala bagi kita, ibu-ibu rahmatullah. Satu di antara dosa yang bisa menjadikan Allah akan menimpakan azab kepada kita adalah berbuat yukhalifuna an amri, yakni menyelisih perintahnya, perintah Allah dan perintah Rasulnya. Ini maksiat kan?
maka Allah akan menimpakan kepada dia cobaan, fitnah. Au yusibahum adzabun alim, dan begitu juga ditimpa dengan azab yang alim, yang sangat pedih. Nah, ini yang kelima, ibu-ibu rahimakumullah, agar kita tumbuh rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah takut kepada kemaksiatan yang telah kita lakukan, karena buah dari kemaksiatan adalah hukuman Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu menyelamatkan dirinya dari berbuat kemaksiatan, Allah akan mudahkan dia dalam taat. Allah akan mudahkan dia dalam ketaatan. Maka memang sekali lagi para ulama menjelaskan, ketika kita susah, sulit dalam beramal soleh, maka lihat kenapa ya kita itu bisa sulit untuk melaksanakan ibadah. Dan sebab diantaranya, bahkan ini sebab utama, kesulitan dan kesusahan ketika kita ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab terbesar karena dosa kemaksiatan. Kemudian selanjutnya ke-6, ini masih ada hubungannya dengan yang kelima, bisa menambahkan atau menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni sikap takut terjerumus kembali dalam maksiat tersebut di kemudian hari. Ini juga harus ditumbuhkan dalam diri kita. Mungkin ada yang mengatakan, aku udah taubat, aku sudah tidak lagi, tapi hendaknya khawatir akan terjerumus, karena banyak jalan, banyak wasilah yang menjadikan seseorang itu jatuh terhadap maksiat yang dulu pernah ia lakukan. Contoh ya, kita pernah misalkan melaksanakan kemaksiatan A, dan kita sudah tahu hukuman dan dosanya, lalu kemudian kita sudah berazam untuk tidak melaksanakannya, melakukannya kembali. Namun banyak faktor yang bisa mengakibatkan dia berbuat, terjerumus atau terjatuh dalam perbuatan tersebut kembali, karena mungkin salah teman, salah milih teman. Ternyata teman yang kita cari, yang kita miliki sekarang ini, teman yang kadangkala ya, walaupun tidak secara zahir, secara terang-terangan mengajak kita kepada kemaksiatan kembali, tapi secara sir ya, secara tidak terlihat, sehingga kadang kita menyesal ya, aduh saya menyesal dengan berteman dengan si dia. Kenapa? Ternyata dengan saya berteman dengan si dia, saya kembali lagi kepada kemaksiatan yang dulu. Ya, misal dulu ibu tidak mau mengenakan jilbab, ibu ya, dan ini kan banyak kasus yang dulu tidak pernah pakai jilbab. Walhamdulillah Allah kasih hidayah, Allah kasih hidayah, kemudian mengenakan jilbab keluar rumah. Tapi ternyata mungkin karena dia tidak menuntut ilmu, kemudian salah mencari teman, yang pada akhirnya falillah dia lepas kembali. Dan ini Anda tidak ibu? Banyak sekali ya. Dan inilah yang harus kita waspadai ya. Jadi jangan merasa aman bahwa dirinya tidak akan terjerumus dalam maksiat kembali. Jangan merasa aman ya, jangan merasa aman. Bahkan ibu-ibu rahimakumullah, pada zaman ini itu banyak wasilah yang bisa mengantarkan kepada maksiat yang mungkin dulu pernah kita lakukan dan kemudian sudah bertobat. Banyak ya, melalui apa? Biasanya kalau zaman sekarang ibu, medsos ya, media sosial ya. Ibu awalnya ingin cari channel kajian, karena mungkin kurang bimbingan, ibu menemukan channel kajian yang ternyata kajian itu adalah kajian yang subhat. Subhat itu abu-abu, tidak tegas terhadap masalah ilmu syar'i,
termasuk masalah jilbab tadi mungkin. Ada yang menganggap, ada yang berpendapat misalkan ya pakai jilbab semampunya. Sehingga dengan dalil ini mungkin ada yang mengatakan berarti nggak pakai jilbab nggak apa-apa ya. Ya. Jadi hati-hati. Tadi memilih teman. Kemudian apalagi Bu yang menyebabkan seorang itu kembali kepada maksiat yang sudah pernah ia taubat? Bisa juga karena dia tidak thalabul ilmi, dia tidak menguatkan imannya dengan belajar ilmu agama. Ya. Jadi mencukupkan dirinya dengan ilmu yang sudah ia peroleh waktu kecil. Ya. Kemudian juga dosa-dosa yang lain yang kadangkala ini bisa muncul kembali. Mengenai apa? Dosa lisan. Apalagi lisan, ibu-ibu rahimakumullah. Ini dahsyat sekali. Dengan cara apa? Sir. Dengan cara sir. Ibu pernah dengar nggak? Kita bukan niat menggibah ya. Tapi nah itu sebenarnya udah mau menggibah kan? Tapi ibu bilang aku bukan gibah nih, bukan gibah. Tapi nah, itu sebenarnya udah mengikrarkan mau menggibah. Aku bukan sombong nih. Ya, saya bukan pengen cari perhatian nih. Nah, ini kan bahasa-bahasa sir ya ibu ya. Bahasa-bahasa yang tersembunyi yang mengakibatkan munculnya dosa yang dulu katanya pernah taubat. Berat sekali ketika ibu mengatakan stop. Kita rujakan aja yuk, gak usah cerita-cerita gitu. Kayaknya berat. Bahkan ketika dia bercerita, temannya yang tadi bilang aku gak niat gibah ya. Kemarin saya lihat ibu itu, nah sebenarnya udah mau hobi gibah. Ibu pengen menghentikannya, tapi kayaknya berat gitu Bu ya. Bahkan, oh iya bener kemarin juga, nah meyakinkan kembali, gitu kan? Meyakinkan kembali. Ini dosa lisan, banyak. Makanya beruntunglah bagi ibu-ibu ketika ada orang yang memang sudah membuka, mau membicarakan aib orang lain. Kemudian ibu bilang stop gitu ya. Berani tidak Bu? Stop. Kita alihkan pembicaraan yang lain. Nah, kan enak. Ya, walaupun sakit mungkin menyakiti hati si yang mau berbicara. Udah semangat Bu ya. Udah semangat mau bercerita, di stop oleh ibu. Kan otomatis dia sakit. Tapi lebih baik sakit di dunia hatinya dibanding dengan nanti di akhirat hatinya sakit. Karena apa? Hatinya sakit karena dia termasuk orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut. Siapakah orang yang bangkrut ibu-ibu? Orang yang amalannya itu hilang karena diberikan kepada orang lain, yaitu dengan ghibah. Ya. Ini lisan. Kemudian juga dengan telinga. No, ibu ya, dosa di telinga. Jadi inginnya itu mendengarkan kejelekan orang yang ibu benci. Ya kan? Jadi ibu tuh pengennya mendengar orang yang dibenci itu jelek terus. Sehingga apa? Ada pada hatinya itu zon misalkan. Prasangka jelek, suuzon. Mencari-nyari tajasus, mencari-cari kesalahan orang lain. Sedangkan Nabi SAW mewanti-wanti, iyyakum wadzan, fa inna dhanna akzabul hadis. Jauhilah kalian prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Wala tajassasu wala tahassasu wala tajassasu wala tahasadu. Janganlah kalian saling mendiamkan, janganlah kalian saling mencari-cari isu,
Janganlah kalian saling mendengki, janganlah kalian saling membelakangi, saling membenci, tetapi jadikanlah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nah, ini peringatan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ibu rahmukumullah, hendaklah kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari perbuatan-perbuatan dosa yang sudah pernah kita lakukan, agar tidak dilakukan kembali. Apalagi dosa-dosa yang besar. Termasuk dosa yang paling besar itu dosa apa, Ibu? Dosa kesyirikan. Jadi kalau ada orang pernah berbuat kesyirikan, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mintalah agar dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam meninggalkan amalan yang termasuk dosa besar ini, syirikan. Ya, dan berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari dosa-dosa selain syirik juga, dengan doa yang pernah disampaikan oleh Nabi SAW, apa? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari perbuatan kesyirikan, yakni menyekutukanmu sedangkan aku dalam keadaan mengetahui. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku berlindung atau memohon ampun kepadamu dari apa-apa yang tidak saya ketahui. Jadi kan kadang kita melakukan dosa yang jelas kita ketahui keharamannya, bisa juga kita berbuat dosa dengan sesuatu yang kita tidak tahu bahwa itu perbuatan dosa. Maka doa ini patut seyogianya kita amalkan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik, menyekutukanmu sedangkan aku mengetahui dosa tersebut. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku berlindung kepadamu dari dosa-dosa yang tidak saya ketahui. Ya, iya. Jadi sampai sedetik ini kita harus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar tidak terjerumus kembali dalam dosa-dosa. Nah, ketika kita selalu ingat kita tidak boleh, ya, jangan sampai terjerumus dalam perbuatan dosa yang sudah pernah kita lakukan, sudah kita taubat, maka rasa tumbuh akan ada tumbuh rasa takut pada diri kita. Aku nggak mau lagi, karena dosa-dosa itu mengakibatkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketujuh, yang bisa mendatangkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Ibu, nah ini yang ditakutkan oleh para ulama, yaitu apa? Khawatir akhir hidupnya adalah akhir hidup yang buruk. Khawatir meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Karena ini tidak ada yang tahu, ibu rahmukumullah. Ya, ketika kita memikirkan atau selalu dalam hati kita kekhawatiran ketika kita meninggal nanti dalam keadaan dalam keadaan su'ul khotimah, ini rasa takut ini akan muncul. Karena keadaan seseorang, ibu rahmukumullah, keadaan seseorang saat tutup usia itu memiliki nilai tersendiri. Memiliki nilai tersendiri. Karena balasan baik dan buruk akan diterimanya tergantung kondisi pada saat usia atau tutup usia. Bagaimana Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari Muslim, innamal a'malu bil khawatim. Innamal a'malu bil khawatim. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sesungguhnya amalan itu tergantung dari khawatim. Apa arti khawatim, Ibu? Khotaman. Khotaman itu artinya apa? Dari penutupnya. Tergantung dari akhirnya. Kalau akhirnya baik, dia termasuk orang baik. Kalau akhirnya jelek, dia termasuk orang yang jelek. Falidzubillah. Oleh karena itu, ibu rahmakumullah, sebagai hamba yang soleh,
harus memiliki rasa risau dalam hal ini, tidak tenang. Jangan-jangan saya itu akhir hidupnya itu adalah su'ul khotimah, falidzubillah. Ya. Jadi sangat merisaukan dalam hati, khawatir meninggal dalam keadaan su'ul khotimah itu harus ada pada diri kita. Sehingga ketika kita tidak merasa aman akan ya dari su'ul khotimah, akan menyebabkan kita itu semangat dalam melaksanakan ibadah atau amal soleh. Ya, mereka dengan cara apa? Melakukan amal soleh tanpa putus, merendahkan diri kepada Allah agar memberikan kekuatan tetap istiqomah sampai dia meninggal. Ya, merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan muslim atau berserah diri. Jadi dia mengamalkan bagaimana nanti meninggalnya ketika Allah cabut nyawanya itu dalam keadaan baik. Dalam keadaan baik. Karena kita tidak tahu Ibu keadaan kita seperti apa nanti di akhirnya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abdullah ibn Amr bin As radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna quluba bani Adam kulluha baina asbaini min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati-hati anak Adam, keturunan anak Adam itu berada di antara dua jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Laksana satu hati. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu yusarrifuhu haitsu yasha. Allah Subhanahu wa taala membolak-balikan sesuai dengan kehendaknya. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma musarrifal qulubi sarrif qulubana ala ta'atik. Kemudian Nabi SAW membaca doa, ya Allah, zat yang membolak-balikan hati, palingkanlah hati kami kepada ketaatan kepadamu. Jadi memang satu di antara ibrah dari ayat yang mulia ini, semua manusia di dunia ini itu berada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala, yang keadaan baik buruknya itu tergantung dari siapa? Dari Allah. Maka Nabi berdoa, ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami untuk selalu pada ketaatan kepadamu. Dan ini mungkin doa yang insya Allah sering kita panjatkan. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala ta'atik, sabbit qalbi ala dinik. Atau doa yang lain yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya, dua doa ini, ya muqallibal qulub dengan rabbana la tuzigh qulubana dan seterusnya, itu hendaklah doa yang sering kita panjatkan ibu-ibu rahmakumullah. Karena isi dari doa ini adalah meminta ketetapan hati agar selalu berada dalam ketaatan. Meminta hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan akhir hayat kita untuk selalu dalam keadaan ketaatan dan membela agamanya. Ini doa yang wajib, bahkan mungkin kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh ibu minta sesuatu yang lain, meminta harta, meminta kesehatan, meminta keselamatan, boleh, tidak ada larangan. Tapi selipkan di antara doa-doa kita itu dengan doa meminta ketetapan hati dalam keimanan. Ya, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Karena dalam sebuah riwayat pula, hati manusia itu bisa berbalik 360 derajat
bukan 180 derajat ya. 360 derajat dari kondisi awal. Maka disebutkan dalam sebuah hadis, ada seseorang yang di pagi harinya beriman, di sore harinya sudah kufur. Ada orang-orang yang di sore harinya beriman, di pagi harinya sudah kufur. Dan ini muncul hari ini luar biasa. Karena mungkin faktor apa? Faktor dunia. Faktor dunia. Ya. Ya, saya sampaikan ini. Ini ada berita yang luar biasa. Misal tentang cadar, cadar. Walaupun khilaf para ulama tentang hukum cadar, tapi kalau ada yang memilih hukum cadar itu wajib, maka tentu dia akan memakainya setiap kali dia bertemu dengan orang asing, begitu Bu ya, ajnabi. Ya. Tapi mungkin ada beberapa bisa memungkinkan dia dibuka. Karena apa? Karena mungkin ada sesuatu yang harus dia lakukan karena harus dibuka. Ya. Iya. Maka beruntunglah orang-orang yang memang memiliki komitmen, keimanan yang tetap. Enggak. Lebih baik saya tinggalkan ini dibanding saya membuka atau kewajiban saya dibatalkan. Dan itu banyak. Bukan hanya cadar, jilbab. Yang tentu kita sepakat ya, mengikuti pendapat bahwa memakai jilbab keluar rumah itu wajib. Bukan cadar ya, jilbab menutup kepala, rambut. Dalilnya mana? Di surat Al-Ahzab ayat 59. Ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, kepada wanita-wanita kaum muslimin, ibu-ibu. Apa kewajiban yang disampaikan Allah kepada nabinya yang mulia kepada kaum Hawa? Yudnina min jalabibihinna, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Artinya ketika keluar rumah itu menutup aurat. Dengan dalil ini bahwa wajib bagi seorang wanita ketika keluar rumah memakai jilbab. Tapi mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu yang mungkin ada pilihan, kalian dapat ini kalau jilbabnya dicopot, dilepas. Ada orang-orang yang tidak memiliki keimanan yang kuat kemudian apa? Melepas jilbabnya, falidzubillah. Bahkan bukan hanya ini ibu-ibu rahimakumullah. Ya, terhadap kekuatan agamanya pun banyak orang-orang mungkin ya. Mungkin ibu pernah mendengar ada seorang laki-laki muslim dia. Ya. Muslim atau mungkin sebaliknya ada seorang wanita muslimah. Kemudian mungkin ketemu jodohnya, ketemu pasangannya. Ternyata pasangannya itu beda akidah, beda agama. Demi untuk menikah dengan si fulana, demi menikah dengan si fulan, dia rela berganti agama, falidzubillah, mengikuti agama suaminya, mengikuti agama istrinya, yang itu memungkinkan keluar dari Islam. Ini pun berbahaya. Maka dari seperti ini ibu-ibu rahimakumullah, kita harus banyak berdoa untuk memohon ketetapan hati kita agar tetap menjadi hati kita kuat dengan apa yang ada, fitnah yang ada. Ya. Nah, ini ibu rahimakumullah ya. Kemudian ibu rahimakumullah, bahkan di antara perkara yang menyibukkan orang-orang soleh, ya, di antara hal yang menyibukkan perkara-perkara orang-orang yang soleh, para ulama tentu yang pertama, apa coba kira ibu? Adalah mereka tidak percaya diri. Mereka tidak percaya diri bahwa dirinya itu akan mendapatkan husnul khotimah. Nih ibu rahimakumullah, di antara perkara yang sangat menyibukkan orang-orang soleh, mereka selalu tidak percaya akan husnul khotimah, akhir hidupnya itu baik. Maka dalam hatinya selalu ada apa? Ada kekhawatiran, jangan-jangan aku matinya dalam keadaan su'ul khotimah.
Karena Nabi SAW dan mereka ya punya perasaan demikian itu karena ada sabda Nabi SAW yang mengatakan inna ahadakum la ya'malu bi amalin ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhulaha wa in ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhulaha. Ini Nabi SAW mengatakan, kenapa dulu orang-orang soleh sampai sekarang orang-orang soleh menyibukkan dalam hatinya itu perasaan tidak percaya akan adanya, tidak percaya bahwa dia akan husnul khotimah, akhir hidupnya adalah akhir hidup yang baik, tidak percaya mereka. Kenapa? Perasaan itu termotivasi dari apa? Dari sabda Nabi SAW ini, Ibu, yang kita pun seharusnya ada perasaan demikian. Apa isinya? Apa isi Nabi SAW? Sabda Nabi SAW, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sungguh ada seseorang dari kalian yang selama hidupnya itu mengamalkan amalan-amalan ahli surga, sedekah, tilawatul Quran, thalabul ilmi, salat, puasa, zakat, umrah, haji. Pokoknya amalan-amalan ahli jannah dia kerjakan dalam hidupnya. Kata Nabi SAW apa? Sampai mayakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sampai dia akan dimasukkan ke dalam jannah, surga. Sudah mau masuk, sudah jaraknya sampai 1 hasta. Hasta itu berapa, Ibu? Hasta itu apa ya? Hasta itu ini ya? Hasta ya. Sampai jaraknya tinggal 1 hasta lagi. Dia hidupnya penuh dengan kebaikan. Dia sudah mau dimasukkan ke dalam surga. Tinggal 1 hasta lagi masuk surga. Apa kata Nabi? Fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhulaha. Namun ternyata takdir telah ditetapkan baginya, ia mengerjakan perbuatan ahli neraka, yang kemudian dia tidak jadi masuk surga, namun dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ini renungan buat kita semua, Ibu rahimakumullah. Udah capek sholat ini terus, ternyata kurang sejengkal lagi, kurang sebentar lagi masuk surga. Ternyata dia sebelum meninggal melakukan amalan keburukan ahli nar, dan kemudian dia tidak jadi masuk surga, kemudian dimasukkan ke dalam api neraka. Ini ada yang disampaikan oleh, ada orang seperti ini yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ini kan jadi gambaran, aduh jangan-jangan saya, falidzubillah, jangan-jangan saya. Kemudian Nabi SAW, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar. Ya, ada pula orang yang mengerjakan perbuatan ahli neraka, selama hidupnya dia melakukan perbuatan-perbuatan yang itu ahli neraka lah, zina, khamr dan seterusnya, falidzubillah. Ya, dia melakukannya sepanjang hidupnya. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sampai dia mau dimasukkan ke dalam neraka, tinggal 1 hasta lagi, Fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhulaha. Namun takdir mengatakan lain, dia sebelum meninggal dia melakukan amalan ahlul jannah dan kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ini 2 keadaan yang telah digambarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ada orang seperti ini, amalan awal baik, ternyata di akhirnya masuk neraka. Amalan pertama di dunia itu buruk, yang pada akhirnya di akhir hidupnya justru dimasukkan ke dalam surga. Nah, mungkin ibu-ibu tanya, kemarin juga
di pembahasan di ini juga pembahasan di tempat lain ya. Ada yang bertanya, Ustadz, ini kalau begitu Allah tidak adil. Kayaknya Allah zalim. Kita udah capek Ustadz, gitu ya. Udah capek, tolabul ilmi gini seterusnya. Ternyata kok dimasukkan ke dalam neraka, falidzubillah. Maka dijelaskan oleh para ulama, ibu-ibu rahimakumullah. Ya. Yang pertama, ya, kekhawatiran yang dirasakan oleh para ulama ahlul ilmi, orang-orang soleh dengan keadaan yang dimaksud dalam hadis ini, itu maksudnya apa? Maksudnya apa ibu-ibu? Yang ditakutkan mereka adalah, atau sebagai jawaban, karena jangan sampai mengatakan Allah zalim Ustadz, Allah berarti nggak adil Ustadz. Masa orang yang pertama di dunia banyak kebaikan kemudian ternyata dimasukkan ke dalam neraka karena di akhir hidupnya sebelum dia wafat ternyata melakukan ibadah amal yang ahlu neraka, juga sebaliknya. Maka disebutkan para ulama, siapa orang-orang yang melakukan amal-amal kebaikan dan kemudian di akhirnya biasanya terjatuh dalam kemaksiatan. Para ulama menjelaskan, nah ini buat wanti-wanti buat kita. Orang yang selama hidupnya melakukan kebaikan tidak ikhlas. Nah ini ibu ya. Orang yang tadi disebutkan ahlul jannah, melakukan amal-amal ahlul jannah, namun kemudian akhirnya dia ternyata melakukan amal kemaksiatan dan dimaksudkan neraka. Maksudnya lah karena mereka ketika melakukan amal di dunia yang itu merupakan amalan amal ahlul jannah, tapi dia laksanakan tanpa ada keikhlasan. Wah, buat perhatian buat semua ini. Ya, tidak ikhlas. Maka pada akhirnya dia dirumuskan dan takdirnya memang. Maka ibu-ibu rahimakumullah, ini bagian dari ibrah bagi kita. Setiap amalan yang kita lakukan berusaha untuk ikhlas. Mungkin ibu sudah merasa banyak ibadah, merasa banyak amal soleh. Jangan, sudah kembali kepada depan tadi. Kita justru merasa kurang. Sehingga apa? Tumbuh rasa pada diri kita itu rasa takut. Tapi kalau ibu udah ngerasa akulah yang di sini yang paling banyak amalnya, ya itu pastinya dia akan jarang sedikit rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena ada bangga. Maka ini dia khawatirkan justru ini menjadikan dia akhir hidupnya adalah melakukan amalan ahlu neraka. Falidzubillah. Dalam sebuah kisah ibu, ini disebutkan kisah Imam Ahmad bin Hambal. Kisah Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah ta'ala. Ketika beliau dalam keadaan sakaratul maut, hendak meninggal dunia ibu-ibu. Hendak meninggal dunia. Karena kalau lagi sakarat tuh biasanya kan lisannya mengucapkan hal yang mungkin aneh bagi kita ya bu ya. Maka ternyata anaknya, ini kata anaknya ya, anaknya menyampaikan Imam Ahmad ketika sedang sakaratul maut, sedang meninggal dunia itu dia mengatakan la ba'du la ba'du la ba'du. La ba'du la ba'du la ba'du, yang artinya mungkin dalam bahasa kita belum. Karena anaknya bingung bu ya, ini kenapa bapak saya mengatakan belum. Maka ketika Imam Ahmad sadar bisa diajak bicara, maka Imam Ahmad bertanya, maka anaknya bertanya, wahai abi, baik ayahku, engkau selalu mengucapkan belum, la ba'du la ba'du la ba'du. Apa kata Imam Ahmad? Ya bunai, inna iblisa waqifun fi zawiyatil bait. Wahai anakku, sesungguhnya iblis itu sedang berdiri di sudut rumah kita itu. Mungkin Imam Ahmad diberikan karomah, dapat melihat iblis. Iblis itu berdiri di pojok sana. Wa huwa 'adu ala asbu'ihi. Dia itu sedang menggigit jari-jarinya. Ya, sedang menggigit jari-jarinya. Wa huwa yaqul, dia itu mengatakan kepadaku, futtani ya Ahmad. Futtani ya Ahmad. Jadi iblis itu sambil menggigit jarinya, dia mengatakan apa?
engkau telah lolos dariku wahai Ahmad. Engkau telah lolos dariku wahai Ahmad. Maksudnya apa? Engkau telah lulus dari ujian yang aku berikan. Maksudnya yang saya goda. Udah lulus kamu, udah lulus. Berarti kamu udah orang yang paling bahagia. Maka Imam Ahmad mengatakan apa? Fa'aqulu la ba'du la ba'du. Maka saya mengucapkan belum. Ya, belum. Artinya apa ibu-ibu rahimakumullah? Iblis berusaha menggoda Imam Ahmad yang imannya Masya Allah ibu-ibu, agar Imam Ahmad itu memiliki rasa apa? Sifat ujub. Tahu ujub bu? Bangga diri, merasa dirinya sudah paling baik, paling tinggi keimanannya dan ketakwaannya selama hidupnya. Maka dia justru mengatakan belum, engkau masih menggodaku. Ya, ini artinya ibu-ibu rahmakumullah, syaitan itu akan menggoda atau iblis menggoda manusia itu bukan sampai ketika dia sehat saja, sampai dia mau meninggal pun, ya ibu ya, ketika dia mau meninggal pun dia masih tetap menggoda. Artinya apa ibu? Kalau memang misalkan nanti Imam Ahmad, oh saya sudah lepas dari godaan iblis, berarti nanti saya meninggalnya adalah husnul khotimah. Nah begitu kan? Tapi Imam Ahmad tetap mengatakan belum. Karena dia belum percaya, ini masih godaan iblis. Oleh karena itu ibu-ibu rahmakumullah, ini dalam keadaan sakarat. Ya. Apalagi dalam keadaan kita beribadah dalam keadaan sehat, pasti ada aja. Kita orang yang paling banyak membantu, kita banyak orang termasuk orang yang banyak sedekahnya, kita termasuk orang yang banyak sholatnya, itu sering ujub dalam hati kita. Ini bahaya. Iblis akan selalu menggoda kita ibu-ibu rahmakumullah. Kita adalah orang yang paling rajin sholat, kita adalah orang yang paling rajin A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya. Ya, oleh karena itu hati-hati terhadap perasaan ini. Perasaan akan takut akan su'ul khotimah akan menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Su'ul khotimah itu artinya apa, Bu? Akhir hidup yang buruk. Su' itu artinya jelek. Khotimah artinya akhir. Berarti su'ul khotimah akhir hidup yang jelek. Yang meninggal dalam keadaan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Meninggal dalam atau atas murkanya dan meninggalkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya su'ul khotimah. Jadi ini arti su'ul khotimah, Bu, meninggal dalam keadaan berpaling dari Allah. Meninggal berada di atas murka Allah serta meninggalkan kewajiban dari Allah. Itu su'ul khotimah. Memang kita tidak bisa menentukan, oh ini su'ul khotimah, ini husnul khotimah. Hanya saja mungkin kita hanya berprasangka baik dan kemudian bentuknya mendoakan. Kalau ada orang meninggal, semoga husnul khotimah. Jadi jangan bilang ini husnul khotimah, kecuali mungkin ada sebab-sebab yang zahir. Ya, jangan bilang husnul khotimah dia. Emang kenapa dia matinya? Dia kan selama hidupnya misalkan tidak sholat. Masa kita bilang husnul khotimah? Kadang-kadang kita kebablasan memuji orang, ya Bu ya. Ketika udah meninggal dia bilang, wah saya bersaksi dia orang baik. Kita tanya, emang baiknya apa? Nraktir kamu ya. Selama hidupnya nraktir terus gitu ya. Ya sama sampean iya. Tapi ternyata tidak baik sama Allah. Kenapa? Tidak sholat. Ya. Dia justru terhadap syariat Allah itu dia yang pertama kali menentang. Bagaimana bisa husnul khotimah?
itu juga penilaian baru sebatas zohir. Kita juga tidak boleh mengatakan dia suhul khotimah, dia juga husnul khotimah. Bentuknya adalah mendoakan. Dan tentu kematian su'ul khotimah itu adalah sesuatu yang menyedihkan, Ibu. Sesuatu yang menyedihkan dan sesuatu yang sangat dikhawatirkan oleh orang-orang yang bertakwa. Itu harus, Ibu, ya, dalam hati kita harus ada rasa khawatir, Ibu. Jangan sampai kita terlalu pede. Ya, terlalu pede. Karena banyak, Ibu rahimakumullah, kita dapatkan orang-orang yang dalam keadaan sakaratul maut itu ada tanda-tanda mengisyaratkan su'ul khotimah. Ibu pernah melihat orang-orang yang ini tanda, ya, tanda alamat orang-orang yang ketika sakaratul maut itu matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Kira-kira tandanya diantaranya apa? Contoh, ketika diminta untuk bersyahadat, artinya mengucapkan tahlil la ilaha illallah, dia menolak. Ibu pernah lihat? Pernah mungkin, ya. Capek begitu, ya. Capek itu. Dia menolak untuk mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah. Ustaz, panjangan ya. Jangankan orang yang mengucapkan dalam keadaan sehat, yang sakit maksudnya. Yang sehat pun mengucapkan la ilaha illallah juga kadang-kadang enggak baca. Makanya kalau mentalkin itu harus dengan benar. Mentalkin itu berarti apa, Ibu? Talaki. Kalau Ibu sering bilang talki, ya, talaki. Mentalaki itu membimbing untuk mengucapkan kalimat tahlil, yaitu la ilaha illallah. Caranya makanya satu, ketika ada sakaratul maut dari seseorang, jangan banyak-banyak yang mentalkin. Ini pertama, cukup satu orang saja. Jadi jangan di samping kanan la ilaha illallah, samping kiri la ilaha illallah, di atas kepalanya la ilaha illallah, di yang dekat dengan telinganya la ilaha illallah. Dia enggak fokus. Satu saja yang mengucapkan, membimbing atau mentalkin itu cukup satu orang. Itu yang pertama, Bu, ya. Yang kedua, pelan-pelan. Jangan diburu-buru. Jangan diburu-buru. Buru apa? La ilaha illallah gitu. Dia enggak kuat. Ibu, ya. Yang sehat aja enggak mau baca. Kalau yang ketiga, bimbing dengan pelan. Yang ketiga, kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka setelah itu diamkan. Tungguin. Makanya yang nungguin jangan banyak-banyak, cukup 1, 2, 3 orang saja. Kalau dia mengucapkan kalimat selain dari kalimat tahlil tadi, ditalkin kembali. Misalkan dia aduh sakit, atau ngomong apa gitu, ya, talkin lagi, ucapkan la ilaha illallah. Ketika sudah mengucapkan la ilaha illallah walaupun terbata-bata, setelah itu diamkan lagi, ya. Kemudian dia diam 5 jam kemudian meninggal. Inilah ini dinamakan akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah. Jadi yang salah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ayo dia nggak kuat, Ibu, ya. Mungkin yang dimaksud mereka akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah itu kayak sinetron. La ilaha illallah. Begitu, ya. Itu masih sinetron. Seneng wah la ilaha illallah. Ngomongnya juga cetak. Cetak tahu nggak, Bu? Jelas banget. Lawang dia masih sehat kok. Gitu kan, ya? Masih sehat. Jangan kayak sinetron apa gitu, ya.
La ilaha illallah. Enak, enak bener kalau gitu Bu ya. Dibilang tadi sakaratul maut tuh lagi, Masya Allah Ibu. Jadi jangan seperti itu caranya ya, talqin, diemin, tunggu. Makanya satu di antara adab ketika kita takziah atau maksudnya menghadiri menghadiri itu sakaratul maut, itu kata para ulama atau bahkan sebuah hadis, sebuah asar, tidak boleh banyak berbicara. Karena di sana banyak malaikat yang mengamini, malah di luar pada ketawa ketiwi. Ya Bu ya, ketawa ketiwi nggak cocok. Diem, lihat, ibroh. Kalau kita keadaan dia adalah kita, bagaimana kita? Udah tidak teringat harta, tidak teringat istri, tidak teringat suami, tidak teringat anak, tidak teringat, ya udah, kalau sudah mau diambil nyawanya. Jadi menolak kalimat syahadat ketika ingin ditalkin itu bagian dari tanda-tanda. Kadang-kadang justru dia mengucapkan kata-kata yang haram, yang jelek, suruh tahlil malah itu. Kemudian juga menampakkan kecenderungan padanya. Karena cenderung itu maksudnya nggak mau dikasih kebaikan, talqin nggak mau. Nah, ini banyak kisah, Masya Allah Bu ya. Ini banyak kisah yang menyebutkan tentang contoh kejadian nyata yang terjadi pada zaman ulama. Kisah dibawakan oleh seorang ulama, Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi. Bahwa ada seorang saat sakaratul maut, dia diingatkan, kul la ilaha illallah. Ucapkan wahai saudaraku kalimat la ilaha illallah. Lalu orang itu menjawab, apa gunanya bagiku? Aku pun tidak pernah mengerjakan sholat karena Allah, meskipun sekali. Dia ngomongnya gitu terus Bu. Apa gunanya bagiku mengucapkan la ilaha illallah? Aku nggak pernah sholat di akhir hidup saya, walaupun sekali. Akhirnya dia tidak mengucapkan kalimat tahlil. Ini ada pada zaman ya, diceritakan dalam Al-Jawabul Kafi oleh Ibnu Qayyim. Kemudian juga Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam menukil dari salah satu ulama, Abdul Aziz bin Abu Rawad. Beliau berkata, aku menyaksikan seseorang yang ketika hendak meninggal ditalkin, diajari mengucapkan kalimat la ilaha illallah, akan tetapi dia mengingkarinya, pada akhirnya dia tidak mau mengucapkannya. Kemudian Syekh Abdul Aziz pernah bertanya kepadanya tentang orang ini, ternyata ia seorang pecandu khamr. Selanjutnya Syekh Abdul Aziz berkata, takutlah kalian terhadap perbuatan-perbuatan dosa, karena perbuatan dosa itu yang telah menjerumuskannya. Artinya ibu rahimakumullah, yang menyebabkan ia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah karena banyak dosa yang belum bertobat. Lalu juga kisah serupa diceritakan oleh Al-Hafidh Az-Zahabi rahimahullah ta'ala pada seorang yang bergaul dengan pecandu khamr. Maka saat ajalnya tiba, ada seseorang yang datang menyenguknya dan mengajarinya mengucapkan tahlil la ilaha illallah. Ia malah mengatakan, minumlah dan aku beri minum, minumlah dan aku beri minum. Itu aja ngomongannya sampai dia meninggal dunia. Allah alam bisawab. Ibu nakumullah. Ini belum selesai, Masya Allah wa tabarakallah ya. Ini belum selesai ya. Kisah ini banyak sekali ibu rahmakumullah. Kisah-kisah yang mungkin ibu juga dapati di masyarakat kita, yaitu kisah tentang su'ul khotimah bagi orang-orang. Oleh karena itu di waktu yang sempit ini Ibu rahmatullah ya, sebagai kesimpulan, dan ini pun sebenarnya masih banyak ya, apalagi tentang su'ul khotimah ini Bu, ini saya ingin selesaikan karena buat ilmu bagi kita, tanda-tanda su'ul khotimah,
Kemudian juga nanti di situ kita singgung tentang husnul khotimah, bagaimana kita bisa mendapatkan husnul khotimah. Itu juga su'ul khotimah itu ada tingkatannya, tingkatan A, tingkatan B dan seterusnya yang tentu kita ingin, dan ini sangat berhubungan dengan akidah kita ibu rahmakumullah ya. Baik, sampai di sini ibu rahmakumullah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di pagi yang mulia ini menjadi ibadah bagi kita semua, ilmu bagi kita semua, dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad. Langsung tutup ya. Pertanyaannya gak ada? Maafi. Baik, maafi soal ya. Baik ibu rahmatullah, alhamdulillah kita telah melaksanakan satu ibadah di pagi mulai ini di bulan haram. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah yang besar pahalanya buat kita semua. Kita akhiri pertemuan di pagi hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.